Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini Rizdiani. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di video ini. Kemudian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama kita bahas di sini penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 4 lebih dari 5. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas apabila di sini nilai mutlak suatu fungsi lebih dari K, K-nya itu konstanta, maka kita bisa menyelesaikan suatu fungsinya lebih dari K atau fungsinya kurang dari min K. Nah, jadi untuk soal jenis ini ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama fungsinya lebih dari K, kemudian yang satunya suatu fungsinya kurang dari min K. Oke, kita langsung aja ke pembahasan cara penyelesaiannya. Oke, untuk nilai mutlak dari X ditambah 4 lebih dari 5. Nah, berarti yang pertama adalah kita bahas yang ini dulu. Fx-nya lebih dari K, K-nya positif, maka di sini sama aja dengan X
ditambah 4 lebih dari 5, maka X-nya lebih dari 5. Nah, kita kumpulkan konstanta dengan konstanta, berarti kita pindah ke belakang 4-nya, berarti jadi min 4, maka X-nya lebih dari 1. Ini hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, yang K-nya berlaku sebagai negatif, maka sama aja caranya, X tambah 4 kurang dari min K. Kalau yang tadi positif, K-nya tandanya lebih dari. Kalau yang kedua bernilai negatif, tandanya kurang dari. X tambah 4 kurang dari min K, maka X-nya kurang dari min K K-nya berarti K-nya itu adalah 5 ya. Kita hapus dulu. Nah, K-nya berarti 5, ini juga 5. Nah, berarti 5, 4-nya kita pindahin ke belakang berarti min 4. Maka X-nya kurang dari min 9. Nah, sudah diperoleh X-nya yang pertama lebih dari 1, yang kedua X-nya kurang dari min 9. Maka kita bisa menuliskan min 9 lebih dari X, X-nya lebih dari 1. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 1/5 X kurangi 1 kurang dari sama dengan 9. Nah, untuk soal jenis kedua sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, apabila ada nilai mutlak suatu fungsi, nah, tandanya kurang dari sama dengan K. Nah, kalau tandanya kurang dari, maka ini bisa diselesaikan dengan cara min K kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan K. Yang satu K-nya bernilai negatif, yang satu K-nya bernilai positif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung, berarti di sini 1/5 X kurangi 1 ya, nilai mutlak dari 1/5 X kurangi 1 kurang dari sama dengan 9. Maka yang ini sebagai Fx-nya, yang ini sebagai K-nya. Kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Yang satu K-nya negatif, berarti di sini K-nya kan 9. Berarti jadi min 9 kurang dari fungsinya, berarti di sini nih. Sorry ya, bukan X tapi Fx. Nah, berarti di sini 1/5 X kurangi 1 kurang dari sama dengan 9. Nah, di tengahnya itu harus X-nya aja. Oke, ini betul ya. Sorry, sebentar. Ini X ya. Oke. Kita tulis dulu X ya. Nah, berarti kita tulis di sini min 9. Nah, kita harus hilangkan angka 1 di tengah sini ya, sehingga hanya tersisa X-nya saja, 1/5 X-nya saja. Jadi konstantanya kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya, jadikan si min 1 ini menjadi 0. Jadi kalau kita mau menghilangkan min 1 menjadi 0, maka kita harus tambahkan dengan 1. Ya, kita tambahkan dengan 1 kan nanti hasilnya di sini jadi 0 kan. Nah, yang ditambahin dengan 1 itu tidak boleh tengahnya aja, tapi harus seluruhnya. Satu rangkaian sini harus ditambahkan dengan 1. Nah, berarti di sini min 9 ditambah 1 kurang dari sama dengan 1/5 X kurang dari sama dengan 9 juga harus ditambah dengan 1. Min 9 ditambah 1 jadi min 8 kurang dari sama dengan 1/5 X kurang dari sama dengan 10. Ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini ada angka di depan variabelnya yaitu 1/5. Nah, kita harus menghilangkan 1/5 ini. Cara menghilangkannya bagaimana? Dibagi, berarti negatif 8 dibagi 1/5 kurang dari sama dengan 1/5
dibagi juga dengan 1/5. Ini isinya X, berarti ini juga sama, 10 dibagi 1/5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kalau dibagi 1/5? Susah. Nah, kalau kita menemukan suatu bilangan dibagi dengan bilangan pecahan seperti ini, maka harus kita ingat bahwa untuk menyelesaikannya kita bisa rubah menjadi bentuk perkalian. Tetapi dengan catatan bawahnya harus kita rubah. Ingat materi pada pecahan, misalkan begini, A dibagi dengan A per B misalkan, dibagi dengan C per D, sama aja dengan A per B dikalikan dengan D per C. Ingat ya, pembaginya harus dibalik kalau kita mau rubah ke dalam bentuk perkalian. Ini sama aja dengan negatif 8 dikali 5/1 kurang dari sama dengan 1/5 dibagi 1/5 kan jadi 1 ya, maka hanya tinggal X-nya kurang dari sama dengan ini juga sama, 10 dibagi 1/5 sama aja dengan 10 dikali 10 dikali 5/1. Berarti ini jadi min 8 kali 5 jadi min 40, min 40 dibagi 1 min 40. Yang ini kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10 kali 5, 50 dibagi 1, 50. Maka hasilnya adalah ini. Dari jawaban yang ada di atas, maka yang merupakan penyelesaian dari soal nomor 2 adalah yang B. Oke, itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, untuk soal nomor 3, tentukan pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X ditambah 3 dibagi dengan X kurangi 4 kurang dari 1 adalah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini harus ingat bahwa Fx, nilai mutlak dari suatu fungsi Fx dibagi dengan nilai mutlak dari suatu fungsi Gx. Nah, misalkan di sini kurang dari K ya, maka untuk menyelesaikannya ini sama aja dengan nilai mutlak dari fungsi Fx kurang dari K dikali dengan nilai mutlak dari Gx. Nah, kita bahas dulu bagaimana cara menyelesaikannya. Kita tulis soalnya. Berarti di sini 2X, nilai mutlak dari 2X ditambah 3 per X kurangi 4. Nah, kurang dari 1. Nah, kita rubah dulu. Berarti ini sama aja dengan ini sama aja dengan nilai mutlak dari 2X ditambah 3 kurang dari K-nya kan 1 nih. K-nya kan 1. Nah, K-nya kan 1 di sini nih. Berarti sama dengan kurang dari 1 dikalikan dengan Gx. Gx-nya yaitu adalah X kurangi 4. Nah, ini tandanya ya. Kita hapus dulu tandanya, kita rubah dulu. Nah, Nah, berarti sama aja dengan nih kalau kita hilangkan si nilai mutlaknya, ini sama aja dengan 2X ditambah 3 kurang dari 1 kali X, 1 kali X, 1 kali min 4 jadi min 4. Kita tinggal menyelesaikannya. Nah, kemarin kalau ada misalkan suatu fungsi, nilai mutlak dari suatu fungsi Fx, misalkan di sini kurang dari atau lebih dari ya, kurang dari Gx. Nah, ini sama aja dengan di sini Fx
ditambah dengan gx, kemudian fx dikurangi dengan gx kurang dari 0. Ya. Nah, kita tinggal masukkan mana fx-nya, mana gx-nya. Ini kan fx nih, ini sebagai fx, yang ini sebagai gx. Oke, kita masukkan. Yang pertama fx-nya kita tambahkan dulu dengan gx. Kalau udah bisa mah langsung aja, nggak usah ditulis seperti ini. Kita lihat fx tambah gx. Berarti kalau mau dijumlahkan, yang x kita jumlahkan dengan yang x, yang angka kita jumlahkan dengan yang angka. Biar cepat kita langsung tulis. Berarti 2x dijumlahkan dengan x. Oke, 3 ditambah dengan min 4. Berarti positif ketemu negatif ya, berarti dikurangi 4. Oke. Kemudian yang sebelahnya kurangi, berarti sama kayak tadi, 2x kurangi x. Nah, ingat ya, kalau kurangi itu harus hati-hati banget, karena itu pasti tandanya ada yang berubah. Nah, sekarang 2x kurangi x sudah, berarti sekarang tinggal 3, 3-nya kan di depannya tandanya plus, berarti ini plus 3. Nah, dikurangi min 4. Tanda negatif atau tanda kurang bertemu atau bertatapan langsung dengan tanda negatif, maka itu tandanya berubah jadi positif, jadi plus 4. Ya, ingat ya. Nah, kenapa kok jadi plus 4? Harusnya kok kurangi 4. Nah, karena gini, di sini kan disuruh dikurangi. Nah, kalau kita jabarkan semua nih, di sini dikurangi. Kan tadi udah 2x kurangi x. Nah, sudah 3 dikurangi. Nah, ini kan harusnya tandanya begini nih. 3 dikurangi min 4. Tanda kurang bertemu dengan tanda negatif secara langsung, maka ini tandanya berubah jadi plus. Negatif ketemu negatif, maka jadi positif. Nah, itu kenapa jadi 4. Kurang dari 0. Nah, kalau udah gini tinggal jumlahin aja. X dengan X, berarti 2X tambah X jadi 3X. 3 dikurangi 4, berarti 3 kurangi 4 jadi min 1, berarti min 1. Oke. Yang sebelahnya 2x kurangi x jadi x. 3 tambah 4 jadi 7, 7-nya positif jadi plus 7. Oke, kurang dari 0. Kita tinggal cari x-nya berapa. Harus diingat ya, tadi ada yang lupa, harus diingat. Kalau di bawahnya seperti ini nih, nilai mutlak dari fx dibagi dengan nilai mutlak dari gx, harus ada syaratnya. Syaratnya itu, ingat ya, syaratnya itu tuh angka yang bawahnya itu gx-nya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, dia tidak boleh sama dengan 0. Sorry, kita tulis dulu ya. Dia tidak boleh sama dengan 0 gx-nya. Oke, tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau di sini gx-nya 4 dikurangi x? Maka syaratnya bagaimana? Syaratnya berapa? Syaratnya itu adalah kalau di sini gx-nya itu adalah x kurangi 4. Maka x kurangi 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu seperti ini. Berarti x kurangi 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 4. Nah, si x-nya itu tidak boleh sama dengan angka 4. Kenapa tidak boleh sama dengan angka 4? Karena kalau nanti x-nya 4, maka di bawahnya 0. Nah, itu tidak boleh di bawahnya 0. Karena syaratnya si gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini patokannya bahwa x-nya itu nanti, nilai x-nya itu hasilnya tidak boleh sama dengan 4. Nah, oke, kita lanjut ke sini dulu. Nah, kita tinggal cari yang pertama x-nya berapa. Berarti kita yang pakai yang ini dulu. 3x kurangi 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan, satunya kita pindahin ke belakang, berarti negatif jadi positif. Maka x-nya sama dengan 1/3. Oke, 1/3. Yang kedua, x-nya berapa? X-nya berarti x tambah 7 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan positif dipindahin, maka tandanya berubah jadi negatif. Yang pertama x-nya sama dengan 1/3, yang kedua adalah x-nya sama dengan negatif 7.
Oke, karena ini pertidaksamaan, maka kita harus cek. Cara ngeceknya gimana? Kita buat dulu garis bilangan biar gampang. Yang satu itu, oke, yang satu itu min 7, yang satunya adalah 1/3. Nah, kita ambil suatu bilangan berapapun yang ada di antara min 7 dan 1/3. Yang paling gampang itu kan di sini di antara min 7 sama 1/3 itu kan ada angka 0. Nah, kita masukkan si X-nya ini kita ganti dengan 0. Oke, mana yang diganti dengan 0? X-nya. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti ini sama aja dengan 3 kali 0, ya. Semua yang ada X-nya diganti dengan 0. Ini berarti rubah juga X-nya jadi 0. Kita tinggal hitung, 3 kali 0 kan 0. 0 kurangi 1 kan jadi min 1. Nih, ini hasilnya adalah min 1. Kemudian 0 ditambah 7, hasilnya 7. Nah, berarti tinggal dikalikan. Min 1 dikali dengan 7, maka hasilnya sama dengan min 7. Sekarang kita cek, benar nggak kalau min 7 itu kurang dari 0? Nah, karena hasilnya min 7, tandanya di sini kurang dari 0, maka benar. Min 7 itu dia kurang dari 0. Maka kalau benar, bilangan yang benar itu yang berarti ini yang jadi positifnya. Positif itu di sininya artinya benar ya. Karena benar min 7 itu dia kan kurang dari 0. Maka benar. Benar itu kita tulis di sini tandanya positif. Kalau tengahnya sudah positif, maka ininya pasti negatif. Ini juga negatif karena urutannya gitu, negatif, positif, negatif, atau positif, negatif, positif gitu. Nah, yang dipakai adalah yang ini, yang positif, yang benar. Nah, berarti cara menentukan tandanya bagaimana tanda pertidaksamaannya? Berarti hasilnya karena yang positif itu bilangan antara min 7 sampai dengan 1/3, maka untuk penyelesaiannya sama dengan min 7 kurang dari X kurang dari 1/3. Dengan syarat lain, karena di sininya pembagian, maka X-nya tidak boleh sama dengan 4. Mana hasilnya? Nah, kita cek hasilnya. Nah, kita lihat di sini, ada nggak hasilnya? Min 7 kurang dari X kurang dari 1/3. Maka hasilnya adalah yang D. Itu soal nomor 3. Kita bahas soal yang terakhir ya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Oke. Untuk soal nomor 4, nah, ini kan soal nomor 4, kita ingat kembali materi sebelumnya ya. Nah, misalkan di sini suatu fungsi f(x), nilai mutlak dari suatu fungsi f(x), oke. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Suatu nilai mutlak dari fungsi f(x) ya, lebih dari nilai mutlak dari suatu fungsi gx. Bisa kita selesaikan dengan merubah ke dalam bentuk seperti ini. Fx kita jumlahkan dengan gx, oke, dikalikan dengan fx kurangi dengan gx lebih dari 0. Oke, karena tandanya lebih dari, maka belakangnya pun lebih dari 0. Sebenarnya ini ada dua cara juga yang bisa dipakai. Selain kita merubah ke dalam bentuk seperti ini, bisa juga sebenarnya menyelesaikan dengan cara mengkuadratkan. Oke, ini sama aja dikuadratkan. Nah, ini juga gx-nya kita kuadratkan. Sebenarnya bisa dengan cara mengkuadratkan. Cuman hari ini kita akan bahasnya dengan cara yang atas ya, karena ini berhubungan dengan materi yang ada di video sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Nah, berarti kita tulis dulu ya, nilai mutlak dari X kurangi 8 lebih dari nilai mutlak dari X kurangi 13. Oke, ini sebagai fx, yang ini sebagai gx. Oke, nah sekarang kita tuliskan, sengaja di sini saya tuliskan dulu penjabarannya ya, biar yang
belum paham bisa memahami dari mana angka-angka tersebut didapat. Oke. Nah, berarti di sini kita tulis dulu fx ditambah gx. Fx-nya adalah x dikurangi 8 ditambah dengan gx-nya x kurangi 13. Oke, ini yang pertama ya, yang fx ditambah dengan gx. Yang kedua, fx dikurangi dengan gx, berarti fx-nya adalah x kurangi 8 dikurangi x kurangi 13. Nah, ininya lebih dari 0. Oke, kita tinggal keluarkan yang ada di dalam kurungnya ya. Kenapa ini dibahas? Karena mungkin masih ada yang belum paham ya perubahan-perubahan tandanya. Kenapa itu bisa jadi kurang, kenapa itu bisa jadi tambah. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, berarti di sini x kurangi 8 ya. Nah, positif ketemu positif jadi tetap ini positif x. Positif ketemu dengan negatif maka jadi negatif 13. Oke. Yang kedua, sama ini keluarin x kurangi 8. Nah, ini negatif ketemu positif jadi negatif x. Nah, yang ini berubah nih. Negatif ketemu negatif maka jadi positif 13. Oke. Lebih dari 0. Ya, kalau sudah bisa memahami mah langsung aja boleh dijumlahkan x dengan x-nya, konstanta dengan konstantanya. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Nah, x tambah x jadi 2x. Oke. Min 8 dikurangi 13. Min 8 dikurangi 13 jadi min 21. Oke. Yang kedua, x kurangi x jadi 0. Kalau 0 nggak usah ditulis ya. Kita tulis di sini 0-nya nggak usah. Oke. Berarti ini jadi berapa nih? Min 8 ditambah 13. Min 8 ditambah 13 berarti jadi 5. Oke. Lebih dari 0. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, berarti di sini oke. 2x oke. Berarti di sini yang ini ya. Oke. 2x dikurangi 21 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 21 ke sini berarti negatif, kita pindahkan ke belakang jadi positif. Nah, x-nya sama dengan 21/2. Nah, yang ini gimana? Karena yang ini tidak ada x-nya, maka ini sama aja dengan 0 ya. Kita tidak usah cari x-nya karena di sini tidak ada variabel x-nya, maka sama aja dengan 0. Nah, maka hasilnya bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya kita lihat di sini. Nah, karena kita lihat di sini ya. Berarti ini sama aja, boleh langsung sih sebenarnya ya. Kita boleh langsung ya, nggak usah pakai sama dengan. Kita boleh aja langsung dengan lebih dari 0 karena ini satu kan, hanya satu yang dikerjakan, ini lebih dari 0. Maka x-nya lebih dari 21/2. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita tulis dulu B. Oke. Nah, itulah pembahasan soal mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kita ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.